Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penggemar tajwid cinta? Semoga kalian keadaan baik-baik saja. Di satu sisi, Aliana dan Arman juga melakukan pertemuan secara diam-diam karena Arman sudah diketahui bahwa rekan atau anak buahnya saat ini sudah ditangkap oleh Pak Eros dan anak buahnya, sehingga Arman pun meminta untuk Aliana agar berjaga-jaga. Juga terdapat Syifa dan Tante Faro ini merasa khawatir dengan keselamatan Dafri dan juga Oki karena keduanya kini tidak bisa dihubungi. Sebelum lanjut, yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Diperhatikan benar-benar tidak bisa menahan emosinya setelah mengetahui dari Pak Eros bahwa pelaku telah membuat kekacauan pada acara peresmian dan pembukaan butik Syifa. Itu telah berhasil ditangkap oleh Pak Eros dan anak buahnya. Dafri pun sepertinya sangat kesal dengan rekan Arman yang berhasil ditangkap, sehingga Dafri langsung menghajar dan memberikan sedikit hadiah pelajaran kepada rekan Arman tersebut. Sembari Dafri melupakan emosinya dengan mengatakan bahwa gara-gara perbuatan rekan Arman tersebut pada akhirnya membuat Syifa harus masuk ke dalam rumah tahanan bersama dengan Tante Faro. Setelah mengatakan itu, Dafri lagi-lagi menyerang atau menghajar rekan Arman itu, namun untungnya langsung dilari oleh Oki dan Pak Eros karena khawatir rekan Arman tersebut akan lenyap di tangan Dafri. Dafri juga meminta rekan Arman untuk mengakui perbuatannya, termasuk Dafri, Oki dan Pak Eros ingin bertemu langsung dengan Arman. Dafri, Oki dan Pak Eros pun meminta kepada rekan Arman tersebut untuk berpura-pura akan bertemu dengan Arman, dan hasilnya Arman pun membiarkan lokasinya kepada rekan atau anak buahnya. Arman pun tampak sedang menunggu seseorang yang tak ingin adalah rekan atau anak buahnya. Dan tempat saja Dafri dari jauh juga sudah melihat Arman dari dekat. Dafri begitu sangat marah dan mengatakan bahwa Armanlah yang telah menyebabkan keluarganya hancur dan Pak Rizky, ayahnya, meninggal dunia. Dafri pun berakting untuk menangkap langsung Arman dengan tangannya sendiri. Dan ketika Arman melihat kebenaran Dafri, seketika Arman langsung pergi dan memilih untuk kabur. Sontak saja Arman langsung berpikir bahwa sebenarnya dirinya sedang dijebak oleh seseorang dan pastinya itu karena rekan atau anak buah telah ditangkap oleh Pak Eros dan kawan-kawannya. Dafri sepertinya berhasil mengejar Arman sehingga terjadilah baku hantam antara Dafri dan juga Arman. Itu tidak bisa dihindari lagi karena Dafri sudah dibukti Arman, sementara Arman kini berusaha untuk meloloskan diri. Arman pun merasa terdesak sehingga dia pun melemparkan debu ke mata atau wajah Dafri, sehingga Dafri saat itu merasa kesakitan. Seketika Syifa pun dilanda perasaan yang tidak enak karena handphone Dafri tidak bisa dihubungi, ditambah Syifa juga merasa bahwa Dafri kini tengah dalam bahaya.
Perasaan Syifa semakin tidak karuan setelah tanpa sengaja handphone yang dipegangnya terjatuh tiba-tiba dari tangannya, sehingga semakin membuat Syifa kepikiran dengan keselamatan Dafri. Tante Faro yang kini berada bersama Syifa untuk menenangkan Syifa bahwa itu hanya perasaannya saja, dan mereka berharap semoga Dafri dan yang lainnya itu baik-baik saja. Adegan lain terdapat Aliana diam-diam dan lengkap dengan penyamarannya bertemu dengan Arman, dan sepertinya Arman ini berhasil melarikan diri dari kejaran Dafri dan yang lainnya. Arman datang untuk menemui Aliana dengan maksud ingin memperingatkan Aliana bahwa anak buahnya telah berhasil ditangkap oleh Dafri dan kawan-kawannya. Arman pun menegaskan kepada Aliana, yakini jika anak buahnya atau rekannya itu sampai buka mulut, tentunya Arman tidak bisa menjamin untuk menjaga rahasia bahwa sebenarnya Aliana adalah dalang dari semua kejadian yang menimpa keluarga Dafri, utama Syifa. Sontak saja Aliana menjadi khawatir jika Dafri dan lainnya mengetahui perbuatannya tersebut, karena pastinya kesempatan buat Aliana untuk mendapatkan Dafri lagi sudah tidak bisa, dan pastinya Dafri akan sangat marah pada Aliana. Termaksud Arman mengatakan kepada Aliana bahwa jika anak buah atau rekannya tersebut sampai mengakui semua perbuatannya, maka dipastikan Aliana akan masuk penjara karena telah menyebabkan seorang model yang berada di butik Syifa itu sampai meninggal dunia. Aliana berpulang besar untuk mendekam di balik jeruji besi karena Aliana adalah dalang dari semuanya dan dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Adegan lain tampak Dafri sedang menemui Pak Rahmat, di mana Dafri berani menceritakan langsung di hadapan Pak Rahmat bahwa dalang dari semuanya termasuk kematian Pak Rizky, ayahnya itu adalah Ibu Nadia. Dafri benar-benar yakin bahwa pelaku sebenarnya dari orang yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Pak Rizky meninggal dunia itu adalah Arman. Sementara Dafri dan Pak Rahmat pun ketahui bahwa Arman adalah orang suruhan dari Ibu Nadia, mulai dari hilangnya Syifa sampai dengan terjadi hal buruk kepada Dafri. Semua itu dilakukan oleh Arman, dan Arman adalah orang suruhan dari Ibu Nadia. Pak Rahmat sepertinya hanya mendengarkan penjelasan dari Dafri karena Pak Rahmat juga yakin bahwa Ibu Nadia juga ikutan terlibat dalam masalah tersebut. Namun Pak Rahmat pun mengingatkan kepada Dafri bahwa dia harus memiliki bukti yang kuat bahwa Ibu Nadia dalang dari semua ini. Karena jika tidak ada bukti, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena pasti Ibu Nadia akan membungkam dan tidak akan mengakui perbuatannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini.